Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliani dari EKS6C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah perekonomian internasional, di mana di sini saya akan membahas tentang 10 tema, yakni tema yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang hubungan bilateral. Terus ada tema yang kedua, ada kurs. Kemudian yang ketiga ada ekspor impor. Yang keempat ada strategi obor atau One Belt One Road. Kemudian yang kelima ada Indonesia dalam pandangan perdagangan internasional. Kemudian ada keenam TKI dan devisa negara. Yang ketujuh ada IMF, World Bank, APEC, ASEAN, Uni Eropa, dan Liga Arab. Dan yang tema ke-8 ada saham-saham internasional. Kemudian yang ke-9 ada kebijakan luar negeri, dan yang terakhir ada OPEC. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas tema yang pertama, yaitu hubungan bilateral. Nah, bilateral sendiri berasal dari kata bi yang artinya dua, sehingga dapat dikatakan bahwa bilateral merupakan kerjasama antar dua negara. Kemudian di sini ada beberapa poin yang menjadi tujuan dan kerjasama antar negara, khususnya kerjasama bilateral. Yakni yang pertama itu bidang ekonomi, yang dimana kerjasama bilateral di bidang ekonomi ini contohnya dalam bidang perdagangan ataupun investasi. Nah, kemudian yang kedua bidang politik, dimana selain dalam bidang ekonomi, kerjasama bilateral juga banyak yang bergerak dalam bidang politik. Bidang politik ini sangat erat kaitannya dengan pemerintahan. Indonesia pun juga melakukan kerjasama di bidang politik dengan negara lain. Nah, yang ketiga itu bidang militer, di mana bidang militer ini merupakan bidang angkatan bersenjata. Selain untuk melengkapi alat bersenjata, juga untuk melatih tentara bersenjata. Yang keempat itu bidang teknologi dan transportasi. Nah, sebagai contoh hubungan kerjasama bilateral ini adalah kerjasama Indonesia dengan Jepang yang kemudian membangun kereta cepat di Indonesia dengan melibatkan orang Jepang. Nah, kemudian selanjutnya ada tujuan kerjasama bilateral. Di sini tujuannya ada 5. Yang pertama itu untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lainnya. Yang kedua untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Yang ketiga untuk memperoleh investor untuk kemajuan perekonomian suatu negara. Yang keempat untuk memperoleh ilmu teknik militer yang lebih maju. Dan yang terakhir itu untuk menjalin persahabatan dengan negara lain. Yang selanjutnya ada manfaat kerjasama bilateral, di mana manfaatnya itu menambah keuntungan negara, mempererat hubungan antar negara, kemudian memasarkan produk dalam negeri, dan meningkatkan kerjasama ekonomi. Baik, jadi saya ambil salah satu contoh kerjasama bilateral, yaitu kerjasama Indonesia dengan Brunei Darussalam, di mana kerjasama bilateral Indonesia dengan Brunei Darussalam ini terjadi dalam bidang ekspor impor. Indonesia mengekspor berbagai bahan seperti sayuran, buah-buahan, pakaian, ikan jadi, dan kendaraan ke Brunei. Indonesia juga mengirimkan tenaga pengajar ahli ke Brunei, sementara Brunei sebagai negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia mengekspor bumi minyak ke Indonesia. Nah, selanjutnya tema yang selanjutnya yang akan saya bahas itu tentang kurs. Apa sih kurs itu? Nah, pengertian kurs secara sederhana adalah harga atau nilai satu mata uang dalam mata uang lain. Kurs biasanya ditetapkan oleh bank sentral suatu negara. Kurs disebut juga sebagai perbandingan nilai. Artinya ketika kita menukarkan mata uang satu dengan mata uang lainnya, maka akan menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut. Selanjutnya itu tentang sistem kurs, yang dimana ada 3 sistem kursnya. Yang pertama sistem kurs tetap. Di sini adalah kondisi di mana nilai tukar mata uang domestik itu ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua sistem kurs bebas atau mengambang.
Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Kemudian yang ketiga itu sistem tingkat mengembang terkendali. Nah, ini adalah kombinasi dari dua sistem di atas yang tadi saya sebutkan, di mana nilai tukar dapat bergerak bebas, naik atau turun, tetapi pemerintah akan melakukan intervensi untuk menghindari gejolak yang lebih tajam. Kemudian yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Nah, di sini akan saya sebutkan, yaitu yang pertama perbedaan tingkat inflasi antara dua negara, kemudian yang kedua perbedaan tingkat suku bunga antar dua negara, yang ketiga neraca perdagangan, keempat hutang publik, kemudian ada rasio harga ekspor dan harga impor, dan yang terakhir itu kestabilan politik dan ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan bahas tema selanjutnya, yaitu tentang ekspor dan impor, tarif pajak, dan dumping. Nah, pertama, apa sih ekspor dan impor itu? Nah, ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor ini disebut eksportir. Adanya barang yang dijual disebut ekspor. Melimpahnya sumber daya alam suatu negara melatar belakangi kegiatan ekspor. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Orang yang melakukan impor ini disebut importir. Kemudian adapun yang dibeli dari luar di luar itu disebut impor. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi alasan dilakukannya impor. Dan di sini saya akan menyebutkan juga tujuan dari ekspor impornya. Jadi tujuan dari ekspor dan impor yaitu untuk membuka pasar baru di luar negeri, memperoleh laba berupa devisa, untuk memperoleh harga jual yang tinggi dan kebutuhan masyarakat importir terpenuhi. Selanjutnya ada sistem tarif dalam ekspor dan impor. Di sini sistem tarif yang dimaksud adalah ada beberapa, yaitu ada tarif tunggal, tarif umum atau konvensional, dan tarif preferensi. Selanjutnya ada pajak ekspor dan impor. Di sini pajak ekspor merupakan pajak yang dikenakan pemerintah untuk kegiatan ekspor. Objek dari pajak ini adalah BKP atau barang kena pajak, dan JKP jasa kena pajak. Pada umumnya pajak ini hanya menyasar ke JKP dan beberapa BKP saja. Pajak dalam rangka impor atau PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atau impor barang. Yang terakhir itu adalah dumping. Dumping adalah penjualan barang secara besar-besaran di daerah pemasaran lain, biasanya di luar negeri dengan harga yang lebih rendah jika dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Itu disebut dengan dumping. Tujuan dumping ini adalah untuk bisa masuk dan menguasai pasar internasional. Baik, kita lanjut di tema berikutnya, yaitu tentang obor atau One Belt One Road. Nah, obor ini merupakan sebuah kebijakan inovatif pemerintah Tiongkok untuk membangun jalur perdagangan dan ekonomi baru yang menghubungkan Asia hingga Eropa. Kebijakan ini dilakukan dengan cara Cina memberikan pinjaman dana kepada negara penerima dengan suku bunga rendah dan dana yang fantastis agar negara penerima itu menyediakan pembangunan fasilitas dan infrastruktur untuk memperluas kawasan obor tersebut. Namun konsekuensi dari peminjaman tersebut ini cukup besar, yakni apabila negara yang menerima pinjaman tersebut tidak dapat melunasi hutangnya, maka pemberi hutang hal ini adalah Cina akan mengambil alih fasilitas atau sumber daya dari negara tersebut. Nah, kaitan dari kebijakan obor dengan debt trap atau jebakan hutang adalah di mana kebijakan obor merupakan sebuah strategi yang mengiring negara berkembang untuk masuk ke dalam jebakan hutang atau debt trap. Hal ini dikarenakan kebijakan ini mengiming-imingkan sebuah pinjaman yang besar dengan suku bunga yang kecil, sehingga negara berkembang tergiur untuk
terus melakukan hutang dan masih dalam jebakan hutang tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tema berikutnya, yaitu tentang Indonesia dalam perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Nah, perdagangan internasional adalah sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. Perdagangan ini bukan hanya melibatkan antar negara saja, pihak individu maupun perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak dari negara lain juga disebut perdagangan internasional. Manfaatnya dari perdagangan internasional ini, yang pertama, menjalin persahabatan antar negara, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri, kemudian memperoleh keuntungan dan spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan, dan yang terakhir itu transfer teknologi modern. Selanjutnya, perdagangan internasional mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, adapun tujuan Indonesia menjadi anggota WTO ialah untuk memperbaiki tatanan perdagangan internasional yang ada menjadi lebih baik, sehingga dalam hal ini dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Contohnya saja adalah melalui perdagangan internasional dapat membuat pertumbuhan ekonomi suatu negara maju karena output tak lain dari kegiatan ekspor. Karena produk yang kita hasilkan bisa laku lebih mahal daripada di dalam negeri. Itulah yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Baik, selanjutnya kita masuk ke tema berikutnya, yaitu tentang TKI dan devisa negara. Apa sih TKI itu? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja yang memberikan pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia di luar negeri. Tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sini peran TKI dan meningkatkan devisa negara. TKI juga dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan devisa negara karena TKI mengirimkan uang ke tanah air terjadi sumbangan devisa negara, karena para TKI ini tuh harus membeli rupiah dengan menggunakan mata uang asing tersebut. Selanjutnya, problematika TKI sebagai penghasil devisa negara. Di sini masalah terbesar yang dihadapi buruh migran saat ini adalah overcharging, di mana para agensi dan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia menggunakan potongan terlalu tinggi pada gaji para pekerja. Sebagai bangsa yang menempatkan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai salah satu sila dalam Pancasila, perjuangan untuk persamaan hak mutlak dilakukan, perlakuan yang manusiawi menjadi sangat penting dan harus diperjuangkan bangsa dan negara ini. Para TKI harus mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin haknya sebagai pekerja. Pekerja seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil, yakni mendapatkan upah sesuai dengan kontrak kerja. Kemudian tema selanjutnya yaitu badan-badan kerjasama ekonomi internasional. Nah, di sini ada yang pertama ada IMF dan World Bank. Apa sih IMF itu? IMF atau International Monetary Fund adalah lembaga Bretton Woods yang didirikan pada tahun 1994 dan berpusat di Washington DC, Amerika Serikat. Namun mulai beroperasi pada tahun 1947. IMF ini memberikan bantuan keuangan dan bekerja dengan pemerintah untuk memastikan pengelolaan negara yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian World Bank, apa World Bank ini? World Bank ini adalah organisasi global yang bekerja untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka menghilangkan kemiskinan. Nah, selanjutnya ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar negara di Asia Tenggara sejak tahun 1967.
Tujuan ASEAN ini adalah menciptakan pemeliharaan dan meningkatkan perdamaian, keamanan, ketahanan, dan kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnahan massal. Kemudian ada APEC. APEC adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Dan ada Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa yang juga merupakan organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Dan yang terakhir itu adalah Liga Arab. Liga Arab historis mencatat Liga Arab itu dibentuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Arab. Selain itu juga guna menyelesaikan perselisihan di antara para anggotanya dan mengordinasikan tujuan-tujuan politik. Kemudian kita lanjut lagi ke tema berikutnya. Nah, tema selanjutnya itu tema ke-8, yaitu saham-saham internasional. Mana yang pertama itu ada IHSG. IHSG adalah merupakan satu dari beberapa indeks pasar saham atau stock market yang dipakai oleh Bursa Efek Indonesia. IHSG ini diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983. Fungsi indeks harga saham berperan sebagai sebuah indikator yang mencitrakan pergerakan harga saham di BEX atau Bursa Efek Jakarta secara umum. Kemudian ada New York Stock Exchange atau New York Stock Exchange atau Bursa Efek New York ini merupakan bursa efek tertua di Amerika Serikat, sekaligus menjadi bursa tradisional terbesar di dunia. Kemudian ada HSBC ya. HSBC ini adalah salah satu organisasi perbankan dan layanan keuangan internasional terbesar di dunia, dengan kantor-kantor cabangnya itu di pasar yang mapan dan berkembang pesat sebagai pelopor perbankan modern terutama di negara-negara Asia. Kemudian ada KLCE yaitu atau Kuala Lumpur Stock Exchange. Dahulu ini dikenal sebagai Bursa Saham Kuala Lumpur. KLCE, Kuala Lumpur Stock Exchange, sebuah perusahaan induk bursa yang memberikan layanan berbeda yang berkaitan dengan perdagangan derivatif dan sekuritas dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah Dow Jones. Dow Jones ini merupakan salah satu indeks yang dirancang untuk menggambarkan perekonomian Amerika Serikat. Nah, tema selanjutnya yaitu tentang kebijakan luar negeri. Di sini apa sih kebijakan luar negeri itu? Nah, kebijakan luar negeri ini diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di lingkungan eksternal. Dan fungsinya itu fungsi umum kebijakan luar negeri ini ada beberapa, yakni yang pertama melindungi keamanan nasional, misalnya dengan mengembangkan kekuatan militer dan masuk ke aliansi keamanan dengan negara lain. Kemudian yang kedua itu menjaga dan meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan kesejahteraan. Yang ketiga, membina pembangunan daerah strategis penting dan negara melalui bantuan pembangunan bilateral dan multilateral. Dan yang terakhir itu mendukung martabat manusia melalui misalnya bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia strategi. Nah, tujuannya itu ada beberapa juga, yakni ada 3, yang tujuan kepentingan dan nilai inti, kemudian ada tujuan jangka menengah, dan ada tujuan jangka panjang. Di sini tujuan kepentingan dan inti ini digambarkan sebagai sejenis kepentingan yang untuk mencapai kebanyakan orang bersedia melakukan pengorbanan yang sebesar-besarnya. Yang tujuan jangka menengah di sini mencakup usaha pemerintah memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional. Dan yang terakhir itu tujuan jangka panjang, itu rencana, impian, pandangan mengenai organisasi politik atau ideologi terakhir sistem internasional, aturan yang mengatur hubungan dan sistem itu peran negara tertentu di dalamnya. Dan
Tema yang terakhir adalah OPEC. Nah, OPEC ini merupakan singkatan dari Organization the Petroleum Exporting Countries. Negara-negara yang menjadi anggota OPEC ini merupakan negara yang melakukan ekspor minyak bumi. Nah, tujuan OPEC ini didirikan adalah yang pertama adalah tujuan ekonomi, yaitu mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga menguntungkan negara-negara produsen. Yang tujuan kedua itu tujuan politik, yaitu mengatur hubungan dengan perusahaan. Nah, di sini ada perusahaan minyak asing atau pemerintah negara dan negara konsumen. Kemudian ada struktur organisasi dan manajemen OPEC. Di sini sesuai dengan status OPEC pasal 9, organisasi OPEC terdiri dari yang pertama konferensi, yang kemudian ada Dewan Gubernur dan ada sekretariat. Konferensi ini adalah organisasi organ tertinggi yang bertemu 2 kali dalam setahun. Tetapi pertemuan ekstra OPEC dapat dilaksanakan itu jika diperlukan. Dan kemudian yang kedua Dewan Gubernur. Di sini terdiri dari gubernur yang dipilih oleh masing-masing anggota OPEC untuk duduk dalam dewan yang bersidang sedikitnya 2 kali dalam setahun. Dan yang terakhir adalah sekretariat adalah pelaksanaan eksekutif organisasi, status dan pengarahan dari Dewan Gubernur. Oke, itulah tadi pembahasan dari saya. Materi ada 10 tema yang tadi saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.